Kerugian dalam membeli saham hampir tidak bisa dihindari, karena harga saham cenderung berfluktuasi secara signifikan dalam jangka pendek. Faktor-faktor ekonomi, politik, dan sentimen pasar dapat mempengaruhi harga saham secara tiba-tiba. Salah satu aspek penting dari manajemen modal adalah diversifikasi. Pada video ini kita akan bahas secara khusus teknik diversifikasi berbasis RDN, yang masih sangat jarang dibahas. Dengan tujuan bisa membantu melindungi portofolio dari kerugian besar, jika suatu saham mengalami penurunan harga. Sebelum lanjut, informasi emiten saham yang disebutkan bukan ajakan untuk membeli dan menjual saham. Pada video ini saya kembali menggunakan studi kasus saham Bank BRI. Ini bisa menjadi update informasi pada video analisa saham Bank BRI yang sudah pernah dibahas, dan tambahan pengetahuan bagi yang mungkin belum pernah terbayangkan sebelumnya. Sebagai investor individu dengan modal yang masih terbatas, langkah paling penting yang perlu diperhatikan paling awal adalah menghindari kerugian besar. Modal di sini menjadi hal yang paling penting bagi investor karena modal kita sendiri adalah hal yang paling bisa kita kendalikan sendiri. Saham memang memiliki bandar yang mengatur pergerakan harganya, namun dengan memilih saham dengan fundamental dan dividen yang jelas, setidaknya akan dapat mengurangi risiko kerugian besar. Pertama-tama kita fokuskan dulu pada modal. Jumlah modal setiap orang tentunya berbeda-beda, dan semakin besar jumlah modal akan semakin kompleks manajemen yang diperlukan untuk menghindari kerugian besar. Contoh penggunaan modal yang biasanya kurang efektif, bisa dilihat pada tabel berikut ini. Di sini saya coba menggunakan 4 level modal. Pertama sebesar Rp1 juta, kedua, Rp10 juta, ketiga, Rp100 juta, dan terakhir sebesar Rp1 miliar. Dengan menggunakan contoh saham Bank BRI, saat masih dipucuk di harga 6.200-an, kita akan mendapatkan jumlah lot sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat bahwa, jika harga saham BRI turun, saat video ini dibuat berada di level harga 4.700-an, jumlah modal bisa membuat perbedaan yang sangat signifikan, yang bisa membuat tidur jadi tidak nyenyak, dan selera makan menjadi menurun. Misalnya dengan modal 10 juta, dengan kondisi minus 23%, tentu akan memiliki tekanan yang berbeda pada modal sebesar 100 juta, dan 1 miliar rupiah. Karena di modal 10 juta, hanya mengalami minus 2,3 jutaan, sedangkan minus dengan persentase yang sama. Di modal 100 juta bebannya akan naik menjadi 10 kali lipat, dan 100 kali lipat pada modal sebesar 1 miliar rupiah. Nah, berikut ini strategi diversifikasi RDN, yang sudah pernah saya lakukan sendiri, dan sampai saat ini masih saya kembangkan, dan evaluasi secara berkala. Adapun persiapan yang dibutuhkan adalah: yang pertama, adalah kesabaran dan mental pantang menyerah, karena teknik ini tidak akan mudah dilakukan. Kedua, memilih saham yang benar baik dan kamu paling yakin. Untuk investasi jangka panjang, sangat tidak disarankan memilih saham gorengan dengan kolesterol tinggi untuk teknik ini. Ketiga, siapkan lebih dari satu akun RDN atau sekuritas. Untuk pilihan sekuritas terbaik sudah pernah dibahas pada video ini. Untuk konsepnya sudah saya coba buatkan secara sederhana, dan mudah dipahami, yang hasilnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk modal Rp1 juta, cukup menggunakan 1 RDN saja, karena menurut saya kita lebih baik fokuskan energi dan pikiran, untuk bisa menambahkan modal terlebih dahulu, tanpa harus repot-repot buat banyak akun RDN. Kemudian, untuk modal sebesar Rp10 juta. Di sini kita bisa bagi menjadi 2 RDN, masing-masing dengan modal sebesar 5 juta. Di sini coba saya buatkan untuk pembelian harga saham BRI di level harga 6.200 akan mendapatkan 8 lot, dan 5.200 akan mendapatkan 10 lot. Maka hasilnya bisa dilihat di sini, hanya mengalami minus sekitar 1,6 jutaan. Sedangkan pada hasil tabel sebelumnya bisa minus 2,3 jutaan.
Kemudian, di sini juga saya tambahkan hasil dividen dari saham BBRI, yang sudah dibagikan pada bulan Maret 2024 lalu, maka akan memperoleh total dividen sekitar 386 ribuan, dari modal sebesar 10 juta. Kemudian, untuk modal sebesar 100 juta rupiah, di sini kita bisa bagi menjadi 4 RDN, masing-masing dengan modal sebesar 25 juta. Di sini coba saya buatkan untuk pembelian harga saham BBRI, di harga RDN pertama di harga rata-rata 6.200, kemudian, RDN kedua di harga 5.200, RDN ketiga di harga 4.500, dan RDN keempat di harga 4.100. Maka hasilnya bisa dilihat di sini, dengan dibagi menjadi 4 RDN. Dengan contoh harga saham BBRI di level 4.700, maka di akun RDN ketiga, dan keempat hasilnya sudah positif. Dan akan bisa menahan hasil negatif di akun RDN pertama dan kedua. Dengan hanya mengalami total floating minus sekitar 3,6 jutaan. Sedangkan pada hasil tabel sebelumnya, bisa mengalami floating minus 23 jutaan. Dengan kondisi seperti ini, setidaknya secara mental dan psikologi kita akan menjadi lebih baik. Bahkan di sini, jika saham BBRI berhasil kembali setidaknya ke harga 5.200-an saja, maka, hanya RDN pertama dengan harga tertinggi yang masih minus, dan total nilai saham BBRI sudah mengalami floating profit sekitar 6 jutaan. Ini belum termasuk dividen, untuk rekap dividen nanti rencana akan saya buatkan video terpisah. Kemudian, untuk modal sebesar 1 miliar rupiah. Seperti yang sudah saya infokan di awal, dengan semakin besar modal maka teknis dan strategi yang diperlukan akan semakin kompleks, mungkin sedikit lebih rumit menurut saya tidak masalah, untuk hasil yang lebih baik. Di sini kita bisa bagi menjadi 5 RDN, untuk modal 1M dan masing-masing RDN akan dapat modal sebesar 200 juta. Untuk pembelian harga saham BBRI, di harga RDN pertama hingga keempat di harga yang sama. Kemudian di RDN kelima di harga 3.700. Di sini hanya contoh saja, meskipun saham BBRI belum pernah menyentuh harga 3.700. Maka hasilnya bisa dilihat di sini, dengan dibagi menjadi 5 RDN. Dengan contoh harga saham BBRI di level 4.700, maka di akun RDN ketiga, keempat dan kelima hasilnya sudah positif. Dan akan bisa menahan hasil negatif di akun RDN pertama dan kedua. Di sini malah mengalami hasil yang positif, dengan floating profit sekitar 24 jutaan. Sedangkan pada hasil tabel sebelumnya, bisa mengalami floating minus 233 jutaan. Dengan kondisi seperti ini, tentu secara mental dan psikologi kita akan menjadi jauh lebih tenang dengan modal yang lebih besar. Jadi dengan melakukan teknik diversifikasi, atau membagi risiko dengan beberapa RDN akan bisa mengurangi tingkat kerugian, dan menjaga kesehatan mental yang lebih waras dalam berinvestasi saham. Teknik ini hanya konsep berpikir yang coba terus saya kembangkan, untuk bisa menjadi semakin lebih baik. Tanpa harus pusing-pusing menggunakan analisa fundamental, bandarmologi dan teknikal yang biasanya sering membuatmu tambah pusing. Bagi kawan-kawan yang punya cara yang lebih baik, bisa dituliskan di kolom komentar. Dengan fokus ke pembagian RDN di berbagai level harga, dengan modal yang semakin besar akan mengurangi tekanan dan beban yang akan kita hadapi jika harga saham turun dalam. Teknik ini akan menjadi lebih sulit bila kita salah memilih saham. Bagi teman-teman yang merasa cara ini cocok diterapkan di salah satu saham favoritmu, bisa tulis di kolom komentar. Semoga informasi ini bisa membantu strategi investasimu. Jika menurutmu video ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-temanmu yang mungkin sedang kesulitan mengatur money management, atau bahkan yang masih kecanduan judi online. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video analisa saham selanjutnya.